Puji Tuhan, selamat malam, selamat kita berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Seminggu Tuhan sudah menolong kita, memberkati kita, bahkan melindungi kita, memelihara kita. Oleh sebab itu di malam hari ini, mari kita menaikkan ucapan syukur kita atas segala kebaikan Tuhan, atas segala perlindungan Tuhan. Mari sebelum kita masuk dalam ibadah kita, mari kita tunduk dan berdoa. Terima kasih ya Tuhan, di malam hari ini kami para umat-Mu datang menghampiri tahta-Mu ya Bapa. Kami mau membawa hidup kami. Kami mau Tuhan menyembah Engkau, memuji Engkau, meninggikan nama-Mu. Sebab Engkaulah yang memelihara kami, melindungi kami, menyertai bahkan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji, memuliakan nama-Mu di malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Dalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan.
Tuhan. Kami undang Engkau hadir di tempat ini. Amin. Engkau menjamah, Engkau melawat kami yang hadir di tempat ini. Bahkan umat-umat-Mu yang ada di rumah-rumah mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami undang Roh-Mu ada di tempat ini. Biarlah sukacita Tuhan ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami siap memulaikan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita yakini bahwa Tuhan Yesus ada di tempat ini. Amin. Biarlah sukacita surga ada di tempat ini. Saya jemput kita bangkit berdiri. Kita lakukan terima sukacita surga. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya di tengah badai yang bergelora.
tetap memenuhi hati kita. Kita masih tetap bangkit berdiri. Kita ganti pujian kita. Kecaplah dan lihatlah segala kebaikan Tuhan. Walaupun di tengah pandemi, tapi kita yakin dan percaya Tuhan yang memelihara hidup kita. Amin. Mari kita siapkan hati kita, hidup kita untuk lebih banyak waktu diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita nyanyikan lagu Walau ku berjalan dalam lembah kekelaman, tetapi Engkaulah yang menolong dan memelihara hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu oh Tuhan nyatalah bagi hidupku. Dengan segenap hati kita katakan, tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selama
bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Di tengah-tengah situasi yang tidak menentu, yang menakutkan kami, tapi kasih setia Tuhan terus kami alami, nikmati dalam kehidupan kami. Tuhan tidak pernah tinggalkan kami sendiri. Tuhan selalu ada di setiap musim kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Seberapa banyak kami umat-umat-Mu, anak-anak ketebusan-Mu yang dibawa oleh Tuhan. Kami ada di tempat ini dalam pujian kami, penyembahan kami, dalam persekutuan kami yang manis dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kiranya puji-pujian yang kami sudah naikkan ke hadapan Tuhan menjadi satu korban yang menyenangkan hati Tuhan. Biarlah setiap puji-pujian kami Tuhan boleh menggugah hati Tuhan untuk hadir dan memberkati setiap kami. Engkau bertata di atas pujian dan penyembahan kami Tuhan. Saat malam hari ini kami akan bersama belajar akan kebenaran firman-Mu. Urapi bibir mulut hamba-Mu sehingga setiap kata demi kata, kalimat demi kalimat yang keluar, biarlah itu pesan-pesan dari Tuhan untuk kami sebagai umat ketebusan-Mu di akhir zaman ini melakukan kehidupan kami sesuai dengan kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Bahkan umat-umat Tuhan yang mungkin menyaksikan live streaming di rumah mereka masing-masing atau dimanapun saat ini mereka berada, biarlah lawatan Tuhan pun terjadi dalam setiap kehidupan umat-umat ketebusan. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus memimpin perenungan firman Tuhan malam hari ini. Biarlah setiap kami diberikan roh hikmat, roh pengetahuan yang daripada Tuhan, sehingga kebenaran firman-Mu yang kami baca dan renungkan malam hari ini, kami bukan sekedar hanya mendengar, tapi kami menjadi pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam bagi kita semua yang hadir pada malam hari ini. Sungguh menyatakan bahwa Tuhan itu selalu baik dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah situasi seperti ini, kita masih diberikan kesempatan waktu oleh Tuhan untuk dapat beribadah bersama-sama. Mari buka Alkitab saudara dalam Mazmur pasal 55. Mazmur 55 pada ayatnya yang ke-23. Mazmur 55 ayat 23, kita baca ayat ini bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. Kalau di Alkitab ayat 23, kalau di HP itu dicatat di ayat yang ke-22. Ya, kita baca bersama-sama 2, 3. Serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pengarang Mazmur ini adalah seorang yang bernama Daud. Dalam perikopnya dikatakan doa minta tolong terhadap musuh. Kalau berbicara tentang musuh, ya saya tidak tahu. Ada di antara saudara yang punya musuh atau saudara yang dimusuhi? Saudara, sangat tidak enak ketika kita dimusuhi oleh orang. Sangat tidak enak. Artinya ada hal-hal yang dilakukan kepada kita untuk
Bagaimana supaya orang mencelakakan kita, orang menjatuhkan kita, orang menyakitkan kita. Nah, saudara, di dalam ayatnya yang ke-12, coba kita lihat ayat 12. Ayat 12 atau ayat 13. Kalau musuhku mencela aku masih dapat menanggungnya. Kalau pembenciku yang membesarkan diri terhadap aku masih dapat menyembunyikan diri terhadap dia. Tetapi engkau orang yang dekat dengan aku, temanku, dan orang kepercayaanku. Kami yang bersama-sama bergaul dengan baik dan masuk ke rumah Allah di tengah-tengah keramaian. Saudara, Daud katakan kalau musuh, artinya yang orang dari luar yang menyakiti aku. Kalau pembenciku membesarkan diri terhadap aku, dia bisa ya terima-terima. Dia bisa maklumi karena orang luar. Tapi saudara, di ayatnya yang keempat dan ayat 15, ternyata orang yang ada di sekitarnya, orang yang ada di dalam lingkungannya sendiri, justru mencelakakan dia. Ya, engkau orang yang dekat dengan aku, temanku dan orang kepercayaanku. Saudara, kita bersyukur punya orang-orang kepercayaan mungkin dalam tugas kita, dalam pekerjaan kita. Tapi saudara, orang-orang kepenuhi oleh Daud di sekitarnya. Orang-orang yang dekat dengan dia, bahkan orang-orang yang sama-sama datang ke rumah Allah, sama-sama datang beribadah. Tapi tujuannya, motivasinya beda, lain, saudara. Dan ini membuat Daud takut, membuat Daud khawatir dalam hidupnya. Saudara, di ayatnya yang ke-5, ya, ayat 5. Hatiku gelisah, kengerian maut telah menimpa aku. Aku dirundung takut dan gentar. Perasaan seram meliputi aku. Pikirku, sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Bahkan aku akan lari jauh-jauh dan bermalam di padang. Aku akan segera mencari tempat perlindungan terhadap angin ribut dan badai. Angin ribut dan badai yang dimaksud di sini bukan air ribut. Saudara, beberapa hari yang lalu saya lihat di TV ada angin badai ya, yang sangat kencang. Orang sementara pesta, ya, persiapan pernikahan kalau tidak salah, atau sementara berjalan pesta pernikahan, angin datang hancurkan semua tenda. Tapi bukan angin ribut seperti itu. Bukan badai seperti itu yang dimaksud oleh Daud. Tapi badai yang dia maksud, angin ribut yang dimaksudkan di sini
adalah gambaran dari serangan-serangan orang-orang baik dari luar maupun orang-orang dalam keluarganya sendiri. Orang yang bersama-sama dengan dia datang ke rumah ibadah yang berusaha untuk menjatuhkan dia, berusaha untuk membinasakan Daud. Ya. Makanya di ayatnya yang kelima, hatiku gelisah. Kengerian maut telah menimpa aku. Kesesakan yang sangat luar biasa sehingga membuat Daud merasa sendiri. Hatinya gelisah. Bahkan ayat 6 dikatakan, aku dirundung takut dan gentar. Dia seorang pemimpin, saya katakan dia seorang penguasa. Tapi karena beratnya persoalan, tantangan hidup yang dialami oleh Daud, dia takut, dia gentar. Sepertinya dia berangan-angan. Ya, ayat 7, pikirku, sekiranya aku diberi sayap seperti merpati. Nah, saudara bisa bayangkan. Ya. Kalau saudara di dalam tekanan yang berat, kalau saudara berada di dalam satu situasi yang yang tidak membuat saudara nyaman di situ, ya, kita berpikir, lebih baik pergi aja deh. Lebih baik tinggalkan. Daud berpikir, sekiranya aku diberi, ya, sayap seperti merpati. Kira-kira kalau saya mau bertanya kepada saudara, bisa nggak Tuhan kasih sayap ke Daud? Bisa? Bisa Tuhan kasih sayap ke Daud? Bisa. Tuhan punya kuasa. Tapi aneh, kalau Tuhan kabulkan doa daripada Daud, orang-orang lihat kok Daud punya sayap, kayak burung saja. Tapi ini gambaran bagaimana situasi saat itu sangat tidak bersahabat dengan Daud, sehingga dia berpikir sekiranya dia punya sayap yang bisa terbang, membuat dia terbang dan meninggalkan situasi itu, pergi jauh dari situasi seperti itu. Hal yang luar biasa malam hari ini. Ini yang luar biasa, ya. Ada iklan yang mau lewat. Saudara, di tengah-tengah situasi itu, mari Daud mau mengajar kita dalam ayat pembacaan kita tadi. Dalam ayat 23 dikatakan, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Daud sadar Tuhan tidak akan kasih dia sayap seperti burung merpati, pergi terbang, tinggalkan situasi, kondisi yang tidak bersahabat dengan dia, yang tidak membuat dia tenang dalam hidupnya. Daud sadar dia tidak akan melepaskan diri dari situasi seperti itu. Tapi dia sadar bahwa hanya ketika dia serahkan khawatirnya kepada Tuhan, maka dia akan ditolong oleh Tuhan.
Alkitab katakan, maka ia akan memelihara engkau. Dalam situasi seperti itu, Daud menyerahkan hidupnya, menyerahkan dirinya, menyerahkan pergumulan hidupnya, menyerahkan keadaannya, situasinya saat itu. Karena dia percaya bahwa Allah sanggup memelihara Daud. Bahkan ayat selanjutnya dikatakan, tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Amin. Tidak untuk selama-lamanya. Mungkin situasi seperti saat ini membuat saudara gentar, membuat saudara gelisah, membuat saudara khawatir dalam hidup ini. Tapi saya mau katakan kepada kita malam hari lewat firman Tuhan, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Sebab apa? Ia sanggup untuk memelihara kita. Tidak selama-lamanya Tuhan membiarkan kita orang benar itu goyah. Mungkin saat ini engkau goyah, ekonomimu goyah, keluargamu mungkin sedang goyah, hubungan suami istri, hubungan anak dengan orang tua mungkin sedang dalam pergumulan. Tapi kalau engkau orang benar, Alkitab katakan, tidak untuk selama-lamanya dibiarkan orang benar itu goyah. Hal yang pertama yang saya ingin sampaikan kepada kita, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Artinya yang pertama adalah datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Coba Gusti serahkan itu Alkitab kepada saya. Serahkan. Artinya apa? Gusti datang kepada saya. Menyerahkan ini kepada saya. Itu arti makna daripada serahkan. Terima kasih, saya kembalikan. Kalau saya dan saudara memiliki kekhawatiran, ketakutan, kegelisahan dalam menjalani kehidupan ini, Alkitab katakan, serahkan kepada Tuhan. Ini anjing ini putar balik. Ya, datanglah kepada Tuhan. Ada tindakan saya dan saudara untuk menyerahkan, untuk datang kepada Tuhan. Menyerahkan pergumulan kita, menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Saudara, ada banyak kita terkadang tidak mau datang kepada Tuhan. Justru dalam situasi-situasi yang menghimpit kehidupan kita dan kekhawatiran. Saya tidak tahu apakah kita mungkin saking beratnya pergumulan yang kita alami sampai-sampai kita tidak mau datang kepada Tuhan. Atau karena kekecewaan, atau karena lamanya Tuhan menjawab doa-doa kita sehingga kita memutuskan untuk tidak mau datang kepada Tuhan. Tapi malam hari ini saudara, pesan firman Tuhan, tidak untuk selama-lamanya orang benar dibiarkan goyah. Tuhan sanggup untuk memelihara kita dalam situasi, dalam keadaan apapun. Datang kepada Tuhan. Dalam doa-doamu, dalam doa-doa pribadimu, dalam doa-doa keluargamu, datang kepada Tuhan.
Bangun mezbah, persekutuan dengan Tuhan. Serahkan. Datang kepada Tuhan. Yang kedua, menyerahkan atau melepaskan dan memberikan kepada Tuhan. Kita datang dan memberikan, menyerahkan kepada Tuhan seperti ilustrasi Gusti tadi memberikan Alkitab itu kepada saya. Memberikan kepada Tuhan, ini Tuhan pergumulanku. Ini Tuhan kekhawatiranku. Ini ikutanku. Ini Tuhan pergumulanku. Memberikan kepada Tuhan. Serahkan, namanya saja serahkan. Kita berikan kepada Tuhan. Untuk Tuhan ambil alih. Untuk Tuhan berkuasa penuh dalam kehidupan kita. Nah saudara, di dalam Matius pasal 6 tentang hal kekhawatiran. Ini hal-hal yang sering dikhawatirkan oleh orang-orang, oleh kebanyakan kita mungkin orang Kristen sekalipun khawatir akan hal-hal ini. Ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Terkadang kita khawatir akan apa yang saya mau makan, apa yang saya mau minum, apa yang saya mau pakai. Ini mewakili hal-hal ketakutan kita, kekhawatiran kita kepada hal-hal yang seperti itu. Bukan berarti kita cuek, kita tidak usah pikirkan, bukan dimaksud dengan gitu. Tapi artinya kekhawatiran itu adalah fokus kita kepada persoalan hidup. Kita tidak berfokus lagi kepada Tuhan. Fokus kita bukan lagi kepada Tuhan, tapi kepada hal-hal yang bersifat sementara itu. Hal-hal yang menakutkan itu, hal-hal yang mengkhawatirkan itu. Makanya Tuhan katakan, jangan kamu khawatir tentang apapun juga. Tuhan tidak ajar kita sekarang saat ini untuk cuek, bukan. Tuhan tidak sedang mengajarkan kita untuk bermasa bodoh dalam hal ini, bukan. Tapi Tuhan mau mengajarkan kita untuk bagaimana kita berserah kepada Tuhan. Jangan fokuskan perhatian saudara dan saya kepada hal-hal itu sehingga kita tidak melihat kebesaran Tuhan di balik semuanya itu. Ya. Memberikan kepada Tuhan. Kita sedang bergumul mungkin dengan ekonomi kita. Apalagi hari-hari ini dengan pandemi ini sangat berpengaruh dengan ekonomi. Ya. Sangat berpengaruh dengan ekonomi kita. Tapi Tuhan mau ajar kita malam hari ini, serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan. Serahkan. Berikan kepada Tuhan. Kalau kita sudah berikan kepada Tuhan, artinya bukan lagi milik saya, tapi milik Tuhan. Tuhan yang akan memelihara dalam kebenaran firman Tuhan tadi. Ya. Tuhan akan memelihara, maka Ia akan memelihara engkau. Saudara punya binatang peliharaan, saudara punya
Mungkin barang-barang yang saudara senang, yang saudara jaga, yang saudara rawat, saudara pelihara itu dengan sebaik-baiknya. Saudara, kita adalah umat-umat ketebusannya. Saya dan saudara ditebus dengan darah Kristus. Saudara, saya mau ajak kita untuk lihat. Di dalam Roma. Roma pasal 8. Ayat 32. Roma 8 ayat 32. Ayat 31 mulai. Berbicara tentang keyakinan iman. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia, ia, huruf besar. Tuhan Bapa yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Bapa saja mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dia berikan anaknya kepada saya dan saudara. Bagaimana bisa Tuhan tidak akan memberikan apa yang kita butuhkan? Kalau anaknya saja Dia kasih. Ini bahasa. Kalau anaknya saja Dia berikan kepada kita. Anaknya sangat berharga. Apalagi hal-hal yang lain. Dia pasti akan berikan kepada kita. Dia pasti akan berikan. Makanya serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan. Bapa berikan Yesus kepada kita. Alkitab katakan, bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Saudara, menyerahkan, memberikan kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan dan berikan kepada Tuhan. Dan yang ketiga, percaya kepada Tuhan. Saya tidak mungkin memberikan sesuatu yang berharga kepada Gusti kalau saya tidak percaya kepada Dia. Saya tidak mungkin memberikan sesuatu yang sangat berharga bagi saya. Ataupun saya tidak akan menceritakan kepada Gusti rahasia saya kalau saya tidak percaya Dia. Akan pegang janji untuk tidak buka rahasia. Ini berbicara tentang kepercayaan. Serahkan kepada Tuhan berbicara tentang bagaimana saya menyerahkan, saya percaya kepada Tuhan. Bahwa apa yang sedang saya alami, apa yang sedang
menakutkan saya, membuat saya khawatir. Ketika saya berikan kepada Tuhan, saya percaya Tuhan sanggup untuk melakukan hal-hal yang luar biasa dalam hidup. Saudara, malam hari ini, apapun situasi kita, apapun pergumulan-pergumulan kita, masalah kita masing-masing, serahkan itu kepada Tuhan. Saudara, jangan minta kepada Tuhan, Tuhan berikan saya sayap seperti merpati. Saya mau terbang jauh, pergi jauh dari masalah ini, dari pergumulan ini. Daud tetap ada di lingkungannya. Daud tetap ada dalam situasi seperti itu. Tapi dia mau belajar datang kepada Tuhan. Dia mau belajar menyerahkan, memberikan kepada Tuhan apa yang membuat dia takut. Dia mau belajar percaya kepada Tuhan. Dalam Mazmur pasal 37, Mazmur pasal 37, ayatnya yang kelima. Ayatnya yang kelima dikatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Kalau kita sudah percayakan, memberikan kepada Tuhan, yakini, imani bahwa Tuhan sanggup untuk melakukan semuanya. Tuhan sanggup untuk bertindak menolong saya. Tuhan sanggup untuk melakukan dengan caranya Tuhan sendiri dalam setiap kehidupan kita. Hari pada malam hari ini, saya tidak akan berkata-kata panjang. Lewat firman Tuhan malam hari ini, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Berikan kepada Tuhan apa yang sedang engkau rasakan malam hari ini. Pergumulan pribadimu, pergumulan dalam rumah tanggamu, pergumulan dalam pekerjaanmu, berikan kepada Tuhan. Serahkan kepada Tuhan. Dan percaya. Percaya, ini yang penting. Biar saudara berikan kepada Tuhan, tapi saudara tidak imani, saudara tidak percaya bahwa Tuhan sanggup untuk bertindak, Tuhan sanggup untuk menolong, tidak ada guna. Kita serahkan kepada Tuhan sekaligus kita percaya kepada Tuhan. Tuhan akan bertindak dalam setiap kehidupan kita. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. 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 Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Amin. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar, anugerahmu besar, melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidup. Haleluya. Nyanyikan pujian ini.
di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Haleluya. Oh, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Hanya perkenanan Tuhanlah yang akan memberikan kita kekuatan, keteguhan dalam menghadapi situasi. Haleluya. Ya, Tuhan akan bertindak, memberikan pertolongannya. Haleluya. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu, bersamamu Bapa, hanya bersamamu. Ya Tuhan, perkenanan-Mu ya, oh, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Haleluya. Anugerah besar melimpah bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, malam hari ini saya, orang-orang di samping kiri kananmu, muka belakangmu tidak tahu pergumulanmu apa. Tapi malam hari ini ada satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia lebih tahu. Dia lebih tahu keadaanmu. Dia lebih tahu situasimu malam hari ini. Mari saya berikan kesempatan kepadamu. Berdoa pribadi, nyatakan isi hatimu, nyatakan pergumulanmu, serahkan kekhawatiranmu, serahkan ketakutanmu, serahkan kegelisahanmu kepada Tuhan. Sebab Ia yang memelihara kamu, tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Saya
Saya berikan kesempatan kepada kita malam hari ini untuk berdoa, nyatakan kepada Tuhan, pergumulan, serahkan, dan percaya bahwa Tuhan sanggup untuk menolong saya. Haleluya. Haleluya Yesus. Kami datang kepadamu Tuhan. Kami berikan, serahkan pergumulan kami, persoalan kami kepadamu Tuhan. Karena Engkau yang lebih tahu, mengenal setiap kami. Tuhan yang lebih tahu kedalaman hati kami. Tuhan yang lebih tahu pergumulan-pergumulan kami. Dan kami percayakan masalah kami. Kami percayakan kepada Engkau Tuhan. Dan kami imani, kami percaya Tuhan sanggup untuk bertindak, untuk menolong kami. Haleluya. 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 Haleluya Yesus. Kau lihat umat-umat-Mu malam hari ini Bapa. Mereka datang menghampiri Tuhan. Dengan situasi, dengan keadaan yang mereka sedang alami malam hari ini. Kami tidak tahu, masing-masing kami tidak tahu pergumulan kami Tuhan. Tapi Tuhan yang lebih tahu, mengenal setiap kedalaman hati kami Bapa. Kami berikan kepada Tuhan pergumulan kami. Kami serahkan pergumulan ini kepada Tuhan. Serahkan penyakit kami kepadamu Tuhan. Kami serahkan ekonomi kami kepadamu Tuhan. Keuangan kami, keluarga kami, cita-cita kami, masa depan kami serahkan kepadamu Tuhan. Pekerjaan kami serahkan kepadamu Tuhan. Seluruh hidup kami serahkan kepadamu Tuhan. Kami percaya Tuhan sanggup menolong kami. Tuhan sanggup. Tuhan punya banyak cara untuk menolong kami. Tuhan punya banyak cara untuk memberkati kami. Haleluya. Tuhan punya banyak cara untuk menyatakan mujizatnya kepada kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Tidak untuk selama-lamanya orang benar dibiarkan Tuhan goyah, dibiarkan Tuhan khawatir, takut, ragu-ragu dalam hidupnya. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Bapa yang menyerahkan Yesus untuk kami. Segala sesuatu pun akan Tuhan berikan bersama dengan Yesus kepada kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Amin, haleluya Tuhan. memberi pertolongan
Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Lagi katakan bersamamu Bapa. Bersamamu Haleluya. Bapa, Amin Yesus. ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak Amin. Haleluya Tuhan. memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Lagi katakan anugerah-Mu besar Tuhan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Saya rindu kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Haleluya. Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Engkau Tuhan yang selalu ada dalam setiap musim hidup kami Tuhan. Baik suka ataupun duka kami hadapi, Engkaulah sahabat kami yang setia. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat malam hari ini. Kami boleh berjumpa dengan Engkau Tuhan di tempat ini. Kami boleh menikmati hadirat-Mu. Kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu Amin. yang Engkau sendiri Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu bagi setiap kehidupan kami. Kami percaya setiap kami yang hadir malam hari ini sudah dilawat oleh firman-Mu. Amin. Terpuji bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Firman-Mu kembali datang mengingatkan dalam setiap kehidupan kami untuk tidak khawatir tentang apapun juga. Sebab Engkau Tuhan adalah Allah yang setia. Amin. Bahkan di lembah kekelaman Engkau pun ada bagi kami Tuhan. Itulah sebabnya malam hari ini kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Amin. Biarlah setiap kami yang hadir Tuhan meresponi akan firman-Mu. Kami belajar Tuhan Yesus untuk membawa seluruh Tuhan Yesus pergumulan yang kami hadapi ke dalam tangan-Mu. Kami belajar Tuhan untuk mempercayakan seluruh Tuhan Yesus beban hidup kami Tuhan. Sebab Engkau Tuhan biarkan kami sendiri ya. Bahkan mungkin saat ini Tuhan kami menghadapi masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar. Tapi seperti firman-Mu berkata bahwa tidak selamanya kami ada dalam situasi seperti ini. Amin. Suatu ketika Tuhan Engkau akan mengangkat setiap beban hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Biarlah malam hari ini kami belajar berserah penuh ke dalam tangan-Mu Tuhan. Sebab kami percaya ketika kami menyerahkan seluruh pergumulan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, maka Engkau Tuhan akan beracara dalam setiap kehidupan kami. Engkau yang merancangkan setiap kehidupan kami, yang akan mengatur jalan hidup kami Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, di dalam rancangan-Mu ada damai sejahtera. Bahkan ada masa depan yang penuh pengharapan di dalam Engkau Tuhan Yesus. Terpuji bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Materaikan setiap kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Biar setiap kami yang hadir malam hari ini, baik itu orang tua, orang muda Tuhan Yesus, kami belajar untuk menghidupi firman-Mu, sehingga kami menjadi jemaat Tuhan yang dewasa di dalam Engkau, bahkan menjelang kedatangan-Mu pada kali yang kedua. Segala pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus. Hamba-Mu yang sudah berdiri menyampaikan kebenaran firman-Mu, pakai hamba-Mu lebih lagi Tuhan
Biarlah kuasamu, urapanmu ada dalam kehidupan hambamu. Bahkan pelayanan pekerjaan di tempat ini Tuhan Engkau menolong memberkati. Biarlah Tuhan Yesus semuanya Tuhan selalu berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Segala pujian syukur bagimu Tuhan Yesus. Kami percaya setiap kami yang hadir malam hari ini sudah dikuatkan oleh firman Tuhan. Sudah diberkati oleh firman Tuhan. Sehingga kami tidak pulang dengan sia-sia. Tetapi ada sukacita yang besar Tuhan sudah taruh dalam setiap kehidupan kami. Terpuji bagi namamu Tuhan Yesus. Malam hari ini lanjut dari ibadah kami Tuhan. Kami akan membawa korban persembahan. Memberkati setiap uluran tangan jemaatmu malam hari ini. Tidak menjadi kekurangan dalam kehidupan kami. Tetapi semakin kami melihat berkat Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami semua. Terpuji bagi nama Bapa di sorga. Kami akan lakukan semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, mari kita siapkan persembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Sambil kita menyanyi lagu. perhatiannya, saya akan membacakan warta sepekan kita. Pada hari Senin ada rumah doa di kos-kosan Bapak Herman Bahar pada jam 7. Pada hari Jumat 30 Oktober ada doa dan puasa di gereja pada jam 3 sore.
Dilanjutkan kebaktian doa di gereja pada jam 6:30 malam dan latihan ibadah raya pertama pada jam 7:30 malam. Pada hari Sabtu 1 Oktober ada latihan ibadah raya kedua pada jam 7 malam. Minggu ada ibadah perjamuan 1 November 2020 pada ibadah raya pertama pada pukul 9 pagi dan ibadah raya kedua pada pukul 6:30 malam. Adapun para pelayan-pelayan yang akan melayani pada ibadah raya pertama, pemimpin pujian oleh Ibu Yusda Yonas, musik oleh tim musik, singers hamba Tuhan Divianti dan hamba Tuhan Joksan, rebana Ein, Leoni dan Vira, operator kita, kolektan Ibu Desi Musa, Ibu Mulawati Amba, aser oleh Bapak Ibu Isredi. Adapun pelayan pada ibadah raya kedua, pemimpin pujian hamba Tuhan Feni Rutuadan, musik oleh tim musik, singers Mainis dan Jelita, rebana Selin, Tirsa dan Erin, operator Jelita, kolektan hamba Tuhan Devianti dan Eni Hernita, aser oleh Bapak dan Ibu Petrus. Demikian jadwal sepekan kita dan para pelayan. Selanjutnya saya serahkan kepada Oma, ya, kepada gembala kita. Puji Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan buat kesempatan yang Tuhan beri kita berbakti kepada Tuhan. Kalau di tempat-tempat lain tidak kita lakukan. Dan kita bersyukur kepada Tuhan kalau malam ini kita boleh berkumpul bersama. Untuk itu saya berterima kasih buat kehadiran Bapak Ibu, saudara-saudari yang telah hadir dalam hari ini. Saya percaya berkat firman Allah menjadi bahagian kita, sehingga menjalani hidup ini tidak khawatir lagi, tetapi kita serahkan semua Tuhan. Terjemahan lama katakan, pulangkanlah itu kepada Tuhan. Kita kembalikan pergumulan kita kepada Tuhan. Dia yang memperdulikan kita. Kita segera akhiri ibadah kita. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat kehadiran kita. Tuhan memberkati. Kita bangkit berdiri, kita menyanyikan itu pujian. Kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya. Ajar
kebesaran-Mu Bapa. Karena Engkau Allah yang layak menerima segala pujian, hormat dan syukur kami. Seberapa banyak kami yang hadir malam hari ini Bapa, kami kembalikan pujian hanya bagi-Mu. Diberkati setiap umat-Mu yang hadir malam hari ini. Mungkin ada yang datang dengan kesakitan. Kami percaya bahwa kuasa firman-Mu sudah menyembuhkan. Yang lemah dikuatkan, yang bimbang memperoleh ketetapan hati untuk beriman kepada Engkau Yesus yang tidak berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Bahkan jemaat yang mengikuti kegiatan ibadah ini di rumah mereka masing-masing, Tuhan lawat mereka dengan kasih-Mu, sehingga yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang bimbang tetap memperoleh keteguhan hati di dalam Engkau. Terima kasih Bapa di surga, seluruh kegiatan sepanjang minggu berjalan, Tuhan memberkati, berkati umat-Mu di dalam usaha, di dalam pekerjaan, dalam tugas-tugas yang ada. Berkat-Mu dilimpahkan sehingga ada pujian syukur naik di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih banyak Bapa di surga. Sebentar kami akan berpisah. Biarlah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan persekutuan serta kekuatan di dalam Roh-Nya yang kudus menyertai, memimpin dan memelihara kita kepada seluruh kebenarannya mulai malam ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri ibadah ini. Bahkan malam ini kami menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Tuhan menjadi perlindungan kami. Kami dapat beristirahat dengan tenang. Besok pagi bangun dengan tubuh sehat kuat untuk memuji Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya.